Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Allah lah kamu semuanya akan dikembalikan. Surah As-Sajdah ayat 11. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada pada saat ini. Judul atau tajuk pembicaraan kita kali ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ialah, kenalkah Anda siapakah malaikat maut itu? Kenalkah Anda, kenalkah saya, dan kenalkah kita? Siapa malaikat maut itu? Bagaimana sosok tubuhnya, perwatakannya, sifat-sifatnya, dan lain-lain? Kenalkah? Dalam Al-Quran, Allah menyebut sebagai malakul maut. Terkadang-kadang disebut rusulana, utusan-utusan kami. Dan biasa juga kita kenal dengan nama Izrail, malakul maut, utusan-utusan kami. Izrail adalah makhluk yang sama, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup, semua makhluk bernyawa. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Menurut riwayat yang bersumber dari Az-Zuhri, Wahab bin Munabbih, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi mengambil sekepal tanah untuk dibawa ke hadiratnya. Maka Jibril pun turun ke bumi. Ketika Jibril akan mengambil sekepal tanah dari bumi, tiba-tiba tanah itu memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak diambil oleh Jibril. Dan apabila Jibril mendengar tanah memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak diambilnya, maka Jibril pun tidak jadi mengambil tanah itu. Kemudian Allah mengutus malaikat Mikail supaya turun ke bumi mengambil sekepal tanah. Turunlah malaikat Mikail. Dan ketika ia akan mengambil sekepal tanah dari bumi,
Tanah itu pun memohon perlindungan kepada Allah supaya jangan diambil oleh Mikail. Mendengar tanah memohon perlindungan kepada Allah, maka Mikail pun tidak jadi mengambil sekepal tanah itu. Lalu Allah memerintahkan malaikat Israel untuk turun ke bumi mengambil sekepal tanah. Kemudian Israel pun turun mengambil sekepal tanah. Tanah itu pun memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak diambil oleh Israel. Tetapi Israel tetap mengambilnya juga. Lalu membawanya, tanah itu menghadap Allah. Allah bertanya kepada malaikat Israel, "Hai Israel, kenapa engkau mengambil tanah ini? Bukankah tanah ini telah memohon perlindungan kepadaku supaya engkau jangan mengambilnya? Tidakkah engkau merasa kasihan kepada tanah, hai Israel?" Israel menjawab, "Ya Allah, ketaatanku kepadamu melebihi kasih sayangku kepada tanah. Tunduk dan patuh kepadamu lebih aku utamakan daripada sifat kasih sayangku kepada tanah. Sekalipun ia memohon perlindungan kepadamu supaya aku tidak mengambilnya, tetapi karena engkau memerintahkan aku supaya mengambil tanah itu, maka aku mendahulukan perintahmu demi taat dan patuhku kepadamu, ya Allah." Allah lalu berfirman, "Kalau begitu engkau adalah malakul maut. Tugasmu ialah mencabut nyawa." Tiba-tiba malaikat maut menangis. Allah bertanya kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, kenapa engkau menangis?" Malaikat maut menjawab, "Ya Allah, aku menangis sebab aku teringat dari tanah itu kelak engkau akan menjadikan manusia-manusia pilihan. Dari tanah itulah engkau akan menjadikan para nabi, para rasul, para aulia, para siddiqin, syuhada dan salihin, ya Allah. Sedangkan tidak ada sesuatu yang amat mereka takuti melebihi ketakutan mereka kepada kematian, ya Allah. Mereka takut mati, mereka takut pada kematian. Kalau saja mereka tahu, akulah malaikat yang mencabut nyawa mereka dan mematikan mereka, tentu mereka sangat membenciku dan tentu mereka akan mencaci makiku, ya Allah. Allah menjawab, "Aku akan menjadikan penyakit-penyakit, aku akan menjadikan penderitaan-penderitaan dan kesengsaraan-kesengsaraan. Aku akan menjadikan sebab-sebab yang dinisbatkan kepada kematian, sehingga dengan itu manusia akan lupa kepadamu dan manusia tidak lagi mengingatimu. Mereka akan teringat, mereka hanya akan tahu bahwa kematian itu disebabkan karena adanya penyakit dan penderitaan." Kemudian menurut riwayat dari Ikrimah pula, ia menceritakan pada suatu hari Nabi Adam meminta kepada Allah supaya diperlihatkan bagaimanakah rupa, bentuk, dan sifat-sifat malakul maut itu. "Ya Allah, perkenanlah kiranya supaya saya dapat melihat dengan mata saya bagaimana rupa dan bentuk malaikat maut itu, ya Allah." Allah menjawab, "Hai Adam, sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai sifat-sifat, rupanya, bentuknya, yang kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk melihat.
Tetapi kalau kamu ingin juga melihatnya, akan kuperlihatkan malaikat maut dalam sifat, dalam bentuk, dalam rupa yang biasa ia datang menemui para nabi-nabi, para rasul, dan orang-orang pilihan. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israel dalam bentuk seekor kambing kibas yang bertanduk, yang membentang dan mengembangkan sayapnya menjadi 4.000 sayap. Di antara sayap-sayapnya ada yang melampaui langit. Di antara sayap-sayapnya ada yang melampaui bumi. Di antara sayap-sayapnya ada yang menjangkau jarak sebelah timur yang paling jauh. Dan di antara sayap-sayapnya ada yang melampaui jarak sebelah barat yang paling jauh. Dunia dan seluruh isinya yang berupa makhluk-makhluk hidup, manusia, jin, syaitan, hewan-hewan, dan binatang melata lain, termasuk gunung-gunung, daratan, lautan, udara, api, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan. Di hadapan malaikat maut itu hanya seperti satu biji sawi yang terhampar di padang pasir yang amat luas. Di antara sayap-sayapnya terdapat berita gembira kepada para mukmin, dan di antara sayap-sayapnya terdapat kabar pertakut untuk orang-orang kafir. Di antara sayap-sayapnya terdapat besi-besi, gergaji-gergaji, paku, pengait dari api neraka. Apabila Nabi Adam melihat rupa, bentuk, dan sifat malaikat maut seperti itu, tiba-tiba ia pingsan tidak sadarkan diri selama 7 hari. Begitu menurut Ikrimah. Dalam riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, Khalilullah Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, perlihatkanlah kepadaku bagaimana rupamu, bagaimana bentukmu, bagaimana caramu ketika kamu datang mencabut nyawa seorang hamba Allah yang mukmin, yang saleh." Malaikat maut menjawab, "Hai Ibrahim, kekasih Allah, berpalinglah engkau daripadaku, dan setelah itu tataplah, pandanglah wajahku. Akan kuperlihatkan kepadamu bagaimana caranya aku, bagaimana rupaku, bentukku, sifatku ketika aku datang hendak mencabut nyawa seorang mukmin atau saleh." Nabi Ibrahim pun berpaling, lalu menoleh melihat ke arah malaikat maut. Tiba-tiba ia datang menyerupai seorang lelaki yang amat bagus rupanya, elok paras wajahnya, lemah lembut pembawaannya, dengan pakaiannya yang indah, dengan harum-haruman yang semerbak wangi, lebih harum daripada bau kasturi. Nabi Ibrahim pun berkata, "Hai malaikat maut, seorang mukmin yang hendak meninggal dunia, seorang mukmin menghadapi kematiannya, cukuplah sekiranya tidak mendapat kebaikan apa-apa, kecuali hanya dengan melihat wajahmu saja. Tentu mereka akan sangat senang, tentu mereka akan sangat gembira, karena wajahmu yang sangat rupawan, penampilanmu yang sangat menarik dan menggembirakan. Sekarang perlihatkanlah kepadaku bagaimana ketika engkau
datang hendak mencabut nyawa seorang manusia yang kafir. Malaikat maut menjawab, "Hai Ibrahim, kekasih Allah, berpalinglah kamu kepadaku, dan kemudian lihatlah wajah."